Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Rizky Farizal dengan NIM 312210091 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Ya baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya terkait klasifikasi kanker ya, itu menggunakan random forest. Jadi nanti saya juga akan melakukan training ya menggunakan metode lain selain menggunakan random forest. Nanti kita akan bandingkan ya hasilnya seperti apa. Lalu di sini untuk data kanker yang saya gunakan itu saya ambil dari Kaggle ya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa ambil di Kaggle. Ya di sini datanya, yang mana data tersebut ya itu sebanyak 569 data ya, di sini 569 data dengan 30 atribut numerik ya. Prediktif dalam satu kolom kelas ya atau targetnya. Jadi beberapa atributnya ya, di sini ada radius ya, ada rata-rata jarak dari pusat ke titik-titik di perimeter ya, pokoknya yang berkaitan dengan kanker ya. Kemudian di sini kelasnya itu ada dua ya teman-teman, ada yang ganas ya, malignan, dan juga ada benign. Ini untuk klasifikasi kanker yang jinak ya, jadi nanti ada yang ganas maupun yang jinak. Ini datanya. Nah, untuk kelas distribusinya di sini dari data tersebut, untuk kelas yang ganas itu ada sebanyak 212, sementara yang jinak itu ada 357. Oke, kita masuk ke Google Colab ya. Di sini saya menggunakan Google Colab sebagai media untuk melakukan testing ya, menggunakan random forest. Jadi data di sini kita upload ya dari Kaggle, kita ambil dari Kaggle. Kemudian di sini kita buka datanya, yang mana di sini menampilkan 5 data awal ya. Menampilkan 5 data awal. Nah, di mana total data tadi terdapat 569 data ya. 569 baris dan juga 31 kolom ya ke samping. Nah, di sini itu dilakukan pemeriksaan data teman-teman ya. Dilakukan pemeriksaan data, kemudian di sini diperiksa ya untuk struktur datanya. Itu ada 569 tadi ya, dan 31 kolom, 569 baris dan 31 kolom. Kemudian di sini juga dipastikan itu tidak ada nilai yang hilang ya atau nol, karena semua kolom memiliki 569 entry ya. Jadi semuanya ada isinya ya. Datanya itu ada isinya semua, jadi tidak ada yang kosong. Nah, kemudian di sini dilakukan analisis kolom target, yang mana 0 ini sebagai kanker yang jinak, dan 1 itu merupakan kanker yang ganas ya. Jadi benign ya, tadi benign itu yang jinak ya, kemudian yang malignan itu yang ganas. Nah, di sini dianalisis kolom targetnya. Kemudian di sini ada kelas df kolom teman-teman ya. Kemudian ada min radius, min tekstur, min perimeter, min area ya, seperti data-data yang tadi di awal di sini. Lalu di sini kita dapatkan hasil ya untuk jenis kanker yang jinak maupun yang ganas. Nah, di mana di sini kita dapatkan dari serangkaian 30 plot yang didistribusi pada setiap fitur numerik terhadap kedua kelas target, itu didapatkan hasil seperti ini teman-teman semua ya.
Jadi di jenis kanker yang jinak itu sekitar ada 200-an ya. Lalu untuk yang ganas ini ada sekitar 350-an. Nah, kemudian di sini tadi yang beberapa box plotnya ya. Jadi ada 30 plot di sini. Dan kelas-kelasnya ya, konkavoid dan yang lainnya, compactness, simetri. Nah, lalu di sini ada heat map ya. Ada heat mapnya teman-teman. Nah, dibuat 30 fitur juga. Jadi untuk di heat map sendiri di sini ya, ini terlihat adanya blok-blok berwarna cerah yang menunjukkan itu korelasinya tinggi. Kemudian ya antar fitur ya, misalnya min radius, min parameter, dan min area itu sangat bervariasi ya, sehingga ketiganya mengukur aspek ukuran yang serupa. Ini yang bening ya, warnanya lebih cerah. Kemudian di sini di pra pemrosesan data, jadi model training. Jadi kita data itu dibagi menjadi data X dan juga data Y, dipisah ya, fitur X dan juga targetnya itu Y. Untuk variabel X-nya sendiri ya, di sini variabel independen itu dibuat dengan mengambil semua kolom ya, kecuali tadi ya, benign 0 ya dan malignant 1. Ini untuk klasifikasi jenis kankernya ya. Kemudian yaitu ya, itu dibuat dengan hanya mengambil kolom benign dan juga malignant tadi ya, targetnya. Ya, target kita kan mencari klasifikasi jenis kanker yang ganas dan juga yang jinak. Nah, lalu dilakukan pemisahan ya, data latih dan data uji. 33% dari data itu kita gunakan sebagai data uji untuk evaluasi model ya. Sisanya 67% itu akan menjadi data latih ya nantinya. Nah, untuk data training ya, atau data latih ya, di sini kita gunakan beberapa model pesaing untuk benchmarking ya. Yaitu kita menggunakan pengaturan standar untuk mendapatkan gambaran performa dari baseline. Itu menggunakan model pesaing seperti logistic regression, kemudian SPC dan Canegber classifier ya. Classifier itu dilatih pada data yang telah di scaling tadi. Kemudian setelahnya terdapatkan hasil ya. Dari hasil training menggunakan 3 metode lain, logistic regression, SPC, dan juga Canegber's. Yang dimana dari yang ketiga ini untuk performa tesnya akurasinya lumayan ya, pada saat training. Performa tesnya juga di angka 0,97, berarti 97%. Ini untuk logistic regression. Lalu di SPC untuk performa trainingnya di 98% dan performa di tesnya itu 96%. Itu akurasinya. Kemudian di Canegber's itu akurasinya 97% dan akurasinya saat di tes yaitu 95%. Lalu di sini kita latih menggunakan dua model ya. Itu decision tree dan juga random forest ya, classifier. Nah, di sini didapatkan hasil dari random forest ya maupun decision tree. Itu didapatkan hasil tuning yang memberikan akurasi 100 ya, atau 100%. Ini menunjukkan adanya overfitting ya, dan juga akurasinya itu sekitar ini ya, random forest itu di 96%. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke hyperparameter tuning teman-teman ya. Jadi hyperparameter tuning itu digunakan untuk mengoptimalkan model random forest yang kita gunakan pada saat ini. Ya, jadi dari data ya yang kita buat
di parameter apa namanya random forest itu didapatkan parameter yang terbaik ya. Itu ditemukan di n estimators, mean sample split, max feature, log 2, magdiff ya, dan juga magdiffnya itu non ya, kriterianya entropi. Nah, kemudian kita lakukan pelatihan ulang di sini sehingga kita dapatkan hasil akhir adalah performa training setnya itu masih di angka 1.0 ya, atau di 100%. Kemudian di performa on testnya itu mencapai akurasi di 0,9734 atau 97%. F1 score-nya itu ada di 97% dan rock out-nya itu di 0,96 atau 96%. Ini menunjukkan ada sedikit performa ya dibandingkan model baseline. Itu akurasi 0,9681 yang tadi ya di atas, di sini ya akurasinya, jadi ada kenaikan dari hasil training tadi. Kemudian untuk di data latih ya, ini di angka 1000 yang masih menunjukkan overfitting sebetulnya teman-teman. Nah, tapi hal tersebut wajar ya untuk sebuah random forest yang optimal, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi untuk klasifikasi kanker ya, jadi kanker yang ganas maupun yang jinak, kita klasifikasi data yang tadi sebanyak sekitar 569 data, kita klasifikasi menggunakan random forest. Itu apakah jenis kanker itu ganas atau jenis kanker itu jinak. Nah, di sini kita dapatkan hasil tadi dimana dari hasil ini kemampuan model ya tentunya sangat baik dalam membedakan antara dua kelas ya. Jadi dibuktikan dari rock out-nya itu di angka 96%, presisinya juga 97%. Jadi dari semua yang diprediksi ganas itu 97,54% itu diantaranya benar. Kemudian recall ini di 98%, itu berhasil mengidentifikasi 98,35% dari semua tumor ganas. Dan F1 score-nya di 97%, itu keseimbangannya baik ya antara presisi dan juga recall-nya. Ini akurasinya ya 97%, 97,34% itu prediksi benar bahwasanya dari data yang tadi kita gunakan di awal itu 97,34%-nya itu adalah merupakan tumor yang ganas. Oke, baik teman-teman, mungkin itu ya untuk penjelasan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan klasifikasi kanker menggunakan random forest di kesempatan kali ini. Saya juga masih dalam tahap belajar, jadi apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri mungkin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap dukung saya, tetap semangat untuk sama-sama belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.